Oke, selamat siang buat teman-teman. Di sini saya akan memberikan cara-cara membeli atau memilih ESR ya. Karena banyak sekali sekarang penjual-penjual ESR yang mengatakan bisa mengukur semua komponen ya. Oke, di sini saya kasih tahu untuk ESR analog itu tidak bisa ya. ESR itu bisanya untuk mengukur elko atau kapasitor, kecuali untuk mengukur yang short aja itu menurut saya itu bisa. Banyak sekali sekarang penjual-penjual ESR analog yang katanya bisa mengukur atau mengetes vertikal, playback atau defleksi ya. Itu menurut saya sangat mustahil, kecuali di dalamnya ada kit asli AVO-nya ya. Itu yang mengukurnya bukan dari mesin ESR tapi mesin AVO-nya sendiri. Saya contohkan. Jadi kerja avometer ini, maksudnya ESR ini ya, untuk khusus mengecek elko. Kalau dimodif bisa ke Milar. Saya lihat di online itu banyak sekali ESR yang bisa mengukur short playback atau yang lain-lain ya. Kalau cuma mengukur short aja, kita tidak perlu membeli ESR ya. Di AVO kerja kita sehari-hari juga bisa. Kalau cuma mengukur elko atau apa yang short, karena inti dari short itu seperti kita mengukur kawat. Saya contohkan, komponen yang short itu seperti kita mengukur kawat. Ini saya contohkan, anggap saja ini komponen. Mengukur yang short itu seperti kita mengukur kawat yang tidak ada hambatan atau nilai OHM-nya. Saya contohkan di transistor. Transistor ini sudah short. Kita kalau ukur, kita jarumnya menunjukkan ke 0. Oke. Jadi ESR ini bisa untuk mengukur yang short aja ya. Saya contohkan. Ini yang short. Setting dulu ke 0. Saya coba ukur. Oke. ESR ini bisa, karena intinya short. Kalau tidak short tidak bakalan bisa ya. Oke, saya contohkan transistor yang tidak short. Saya ambil dulu. Ini transistor tidak short. Saya coba ukur. Oke, saya coba ukur. Ini transistor PSU tidak short. Ya. Jarumnya tidak bergerak ya. Jarumnya tidak bergerak sama sekali. Jadi buat teman-teman jangan sampai terkecoh dengan penjual-penjual yang mengatasnamakan bisa mengukur semua komponen. Karena ESR analog ini maupun skema apapun itu fungsinya cuma mengukur kapasitor atau elko ya, tidak untuk playback. Sekarang saya contohkan untuk playback. Oke. Playback ini bisa dites kalau sudah short.
Sedangkan kalau tidak short itu tidak bisa ya, kecuali pakai cara disuntik seperti alat saya ya. Saya punya alat suntiknya, atau bisa dirapit sendiri juga ada ya. Mungkin di gambar HP ini sudah ada ya. Oke, ini playback Cina 1010A, ini sudah rusak ya. Jadi sekarang saya coba untuk mengukurnya dengan AVO biasa. Jadi untuk mencari barang yang short ya, jangan jauh-jauh membeli ESR, kita pakai AVO sehari-hari juga bisa. Oke, saya contohkan kalau playback sudah rusak. Kita ukur B plus dan ground seperti apa. Ini playback rusak ini ya. Ground ada di B plus ada di pin 4 sini. Ground ada di pin 4, maksudnya B plus. Dan ground ada di pin 6 ya, kalau playback Cina itu ya, 7 ya. Ini B plus, ini ground. Oke, kalau playback rusak itu diukur dia akan short. Ini mengukurnya pin B plus dan ground ya. Ini ya, jarumnya mentok ke 0. Dan untuk skalanya kita bebas ya, karena ini posisi short. Skalanya kita pakai skala 1 ohm. Kita setting dulu pakai skala 1 ohm. Kita ukur juga pakai skala 1 ohm juga bisa untuk mengukur playback yang rusak. Pakai X10, pakai X10 juga bisa paling ya. Oke, X10 juga bisa. Kita pindah ke X100, skala X100 ya. Pakai X100 juga bisa. Dan terakhir kita pakai X10. X10 ya. X10 juga bisa, karena mengukurnya cuma ke posisi komponen yang short. Jadi banyak penjual di sana ESR analognya bisa untuk mengukur elko yang short. Kalau cuma mengukur elko yang short, ngapain beli-beli yang mahal-mahal ya. AVO biasa juga bisa. Jadi jangan sampai ketipu. Zaman sekarang banyak sekali iming-iming AVO-nya bisa, maksudnya ESR-nya bisa mengukur playback, vertikal, defleksi. Itu ya, iming-imingnya itu ya. Dan sekarang saya pindah ke defleksi. Saya ambil dulu. Oke, ini ya, ini defleksi. Banyak penjual di sana yang mengatakan bisa mengukur defleksi. Oke, saya contohkan. Defleksi itu suatu lilitan, bukan komponen ya. Otomatis bisa, sangat bisa diukur pakai ESR. Saya contohkan mengukurnya. Ya seperti ini. Ini jarumnya bergerak. Tapi ada tapinya ya. Kalau defleksi diukur dengan ESR itu tidak akurat sama sekali, tidak kebaca OHM-nya. Karena defleksi ini punya nilai. Untuk vertikal itu kisaran kurang lebih 20 OHM, untuk horizontal itu kurang lebih 10 OHM. Jadi pakai ESR itu tidak akurat, bisa bergerak cuma tidak akurat. Itu pengalaman saya. Jadi buat teman-teman para
teknisi pemula ya. Kalau mau beli ESR kita pilih-pilih aja, jangan sampai kita ketipu iming-iming bisa mengukur semua komponen, itu defleksi, TR horizontal, PSU atau playback. Karena playback itu bisa diukur sama avometer biasa ya, maupun short maupun tidak short, itu bisa. Tutorialnya banyak di YouTube ya. Dan saya pindah lagi ke lilitan seperti ini. Katanya bisa mengukur lilitan induktor. Saya mau tes aja apakah bisa mengukur apa enggak ya. Kita satukan dulu. Oke, kita coba. Oke, ternyata bisa ya. Untuk mengecek induktor seperti ini, ESR saya bisa. Pakai AVO biasa pun juga bisa. Kita bebas pilih yang mana. Karena ini komponen lilitan ya. Jenisnya juga bisa. Kita pakai skala paling rendah X1, kita setting dulu ke 0. Seperti ini. Oke, bisa ya. Jadi kalau cuma mengukur seperti ini, kita tidak usah jauh-jauh untuk membeli ESR. Pakai AVO biasa juga bisa. Dan yang terakhir, saya coba ke vertikal. Katanya ESR itu bisa pakai mengecek vertikal. Oke, saya contohkan punya saya sendiri. Jadi fungsinya IC vertikal itu tidak bisa dicek normal enggaknya ya. Cuma bisa dicek short enggaknya. Pakai alat apapun tidak bisa mengecek IC normal enggaknya. Misalkan IC-nya pincang, itu sangat susah untuk mendeteksinya, kecuali IC tersebut sudah short, itu bisa terdeteksi. Contoh, pakai AVO dulu ya. Kita cek ground dengan B plusnya. Oke. Kita ground sama B plusnya. Oke, ini vertical short ya. Ini saya ambil dari bawah meja. Oke. Jadi kalau cuma mengandalkan short, pakai avometer biasa sudah bisa. Pakai skala paling rendah pun juga bisa ya. Setting dulu ke 0. Ya, ukur lagi. Mengukurnya ground dengan B+, tegangan 24 volt. Oke, mentok ke 0. Pakai skala 10x juga bisa. Bebas ya, pakai skala yang ini bebas. Karena intinya mengukur suatu komponen yang cuma short aja. Oke, juga bisa. Oh ya, untuk ESR juga bisa ya. Karena fungsinya cuma mengukur suatu komponen yang short. Kita setting ke 0. Yang satunya ke ground, satunya lagi B+. Oke. Jarum ESR saya juga bisa. Kita jangan jauh-jauh, juga bisa. Oke. Pakai digital juga bisa. Saya contohkan. Kita pilih ke menu bip. Ke menu bip ya. Oke. Kita coba dulu ke vertikal. Gimana kalau short?
Oke, kalau short berbunyi ya, kita coba lilitan, apakah bisa kebaca juga. Oke, juga bisa ya. Dan terakhir untuk playback, seperti apa kalau playback short? Playback short juga berbunyi. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman untuk mengukur suatu komponen yang short itu bisa semua ya. Dan cara membelinya kita harus teliti, jangan sampai ketipu. Sekarang banyak sekali penjual-penjual ESR ya, yang iming-imingnya bisa mengukur playback atau defleksi atau vertikal. Itu sangat banyak sekali sekarang penjual-penjual seperti itu. Padahal intinya cuma mengukur yang short. Sedangkan playback yang tidak short tidak bisa diukur kecuali pakai alat suntik. Alat suntik seperti di gambar HP ini ya. Di gambar HP ini saya sudah punya ada 2 alat suntik, yang penghancur short juga ada, alat tes biasa juga bisa, memakai baterai ya. Oke. Dan saya juga jumpai juga ada juga yang menjual ESR yang jadi satu sama AVO-nya ya. Jadi satu sama AVO-nya, dan dibilang juga bisa mengukur playback atau defleksi. Setelah saya cermati, ternyata sama penjualnya kalau mengukur playback disuruh pindah. Probenya seperti ini. Probenya seperti ini disuruh pindah. Jadi logikanya ngapain harus pindah? Katanya ESR tersebut bisa mengukur playback. Kalau disuruh pindah seperti ini, ada lubang khusus, berarti dia ada tanda tanya ya. Bisa juga jalur dari sininya, dari mesin AVO-nya sendiri ya. Karena sama penjualnya disuruh pindah probe. Itu tanda tanya. Karena untuk mengukur suatu komponen yang short dari sini, X1, X10, X100, X1, 1K ya, dan 10K, itu bisa sekali mengukur playback yang short seperti video di depan. Vertikal short juga bisa, transistor horizontal atau PSU juga bisa, terus lilitan juga bisa, dan defleksi juga bisa. Jadi buat teman-teman, kalau mau beli alat untuk tes playback jangan jauh-jauh, pakai AVO biasa juga bisa. AVO kerja sehari-hari ya juga bisa. Contohnya di video di depan, cara mengukurnya ya, sudah saya contohkan. Oke, semoga bermanfaat tutorial dari saya untuk memilih ESR yang mana yang teman-teman sukai ya. Bebas mau beli ke juragan siapa juga bebas. Di sini saya cuma mengingatkan aja, tidak ada ESR analog yang bisa mengukur semua komponen playback maupun defleksi. Itu mustahil. Kecuali ya, ada garis besarnya, kecuali playback itu short. Kecuali playback itu short. Itu bisa. Saya contohkan lagi. ESR saya juga bisa, jangan jauh-jauh. Ini mengukur playback yang rusak atau short. Oke, jarumnya bergerak.
ESR saya juga bisa. Oke. Jadi buat teman-teman kalau mau membeli ESR yang banyak iming-imingnya, ekstra hati-hati dan diteliti lagi ya. Karena ESR analog itu fungsinya yang akurat itu cuma untuk elko dan milar kalau dimodif. Kalau tidak dimodif cuma bisa untuk elko aja. Oke, semoga bermanfaat dan selamat siang.